Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Qala al-mu'allif rahimakumullah min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsan raja 'inda wujudi jalal. Di antara tanda orang-orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-roja, kurangnya rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana ini. Penjelasannya adalah min alamatil i'timad. Jadi Allah adalah tempat kita bersandar. Al-i'timadu billah. Allah adalah Tuhan yang kepadanya segala sesuatu bergantung. Demikianlah kurang lebih terjemah dari kalimat singkat yang terdapat pada ayat kedua dari surah Al-Ikhlas, yaitu Allahu Somad. Kita pun pasti sudah sangat akrab dengannya. Tampaknya surat ini bersama surat Al-Fatihah dan surat Al-Mu'awwidhatain termasuk bacaan yang paling sering dilafazkan kaum muslimin seluruh dunia. Makna surat ini memang luar biasa, sehingga disebut sebagai sepertiga Al-Quran oleh Rasulullah. Menurut Abu Bakar Ibnul Anbar, seorang pakar bahasa Arab, kata As-Somad berarti sayyid atau tuan atau pemimpin, yang tidak ada lagi yang lebih tinggi di atasnya, di mana semua orang bersandar kepadanya dalam segala urusan dan kebutuhan mereka. Demikianlah pengertian secara bahasa. Walhasil ketika sifat tersebut dilekatkan kepada Allah, Allahu Somad, berarti tidak ada lagi siapapun apapun di atasnya, ya, di mana semua makhluk melakukan seluruh pengharapan rojaknya dan keperluan mereka. Dialah puncak tertinggi harapan terakhir, satu-satunya yang senantiasa bisa diandalkan pada saat semua telah mirah. Dan sungguh siapa saja yang bersandar kepada Allah tidak akan kecewa. Ayat yang hanya terdiri dari dua kata tersebut mengajarkan kepada kita satu nilai penting yang tidak ada duanya dalam Islam, bahwa semestinya hanya kepada Allah lah kita bersandar, bergantung, menjadikan andalan, bukan kepada yang lain, entah yang kasat mata maupun gaib. Inilah inti tauhid. Ini pula lah yang semestinya kita pertajam dari waktu ke waktu, dan kita ajarkan pula kepada anak-anak dan murid-murid kita. Mengapa pembicaraan seputar masalah ini dirasa penting? Sebab ada banyak fenomena memprihatinkan yang terjadi. Misalnya anggapan bahwa profesi dan pekerjaanlah yang menjamin rezeki seseorang, sehingga masyarakat beramai-ramai menyerbu lowongan pekerjaan tertentu atau pendidikan yang bisa mengantarkan kepada pekerjaan tertentu. Sebagian mereka bahkan bersedia membayar menyogok biaya sehidupan hingga ratusan juta rupiah hanya untuk memastikan dirinya diterima. Sungguh fenomena seperti ini tidak mungkin lahir kecuali dari lemahnya pondasi aqidah tauhid, bahwa Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang menentukan hidup dan mati, dan satu-satunya andalan bagi segala sesuatu. Bukan pemerintah, bukan universitas, bukan bank, bahkan bukan siapapun atau apapun selain Allah secara hati, secara rohani. Nah, sebetulnya memilih pekerjaan apa saja bukanlah sebuah dosa, sepanjang tidak mengandung maksiat di dalamnya. Yang menjadi persoalan adalah keyakinan-keyakinan keliru yang tertanam di balik pilihan tersebut, dengan tanpa bermaksud untuk buruk sangka atau menggeneralisir samar-samar. Sebenarnya kita bisa mencium aroma ketidakberesan dalam akidah itu ketika membaca berita penipuan dan kasus suap menyuap dalam seleksi pegawai negeri atau penerimaan mahasiswa baru.
Ustadz Abdullah Said pernah mengatakan Allah di Papua adalah sama dengan Allah di Gunung Tembak. Artinya jika doa-doa kita didengar serta dikabulkan oleh Allah di suatu tempat, maka di tempat lain pun demikian. Sebab dia ada Tuhan di sini juga Tuhan di sana. Bukankah seluruh jagat raya adalah milik Allah semata? Keyakinan inilah yang melecut semangat para santri untuk menembus rimba belantara, menyusuri sungai-sungai berliku, dan berupaya mendakwahkan Islam kemanapun mereka ditugaskan. Bekal keyakinan seperti inilah yang sesungguhnya tertanam dalam jiwa para dai muslim di masa silam. Semisal Wali Songo, bayangkanlah bagaimana Wali Songo tertua yaitu Syekh Ibrahim Samarqandi yang berasal dari Uzbekistan, Asia Tengah, datang ke tanah Jawa lalu mengajarkan Islam kepada penduduknya yang mayoritas menganut agama Hindu, Buddha atau animisme. Bayangkanlah kendala-kendala bahasa, budaya, makanan, iklim dan sebagainya. Tetapi bukanlah Allah yang beliau sembah di Asia Tengah, adalah Tuhan yang menguasai tanah Jawa. Jadi beliau tidak pernah merasa sendirian dan terasing, karena Allah selalu menyertainya, mendengar permohonannya, mengawasi gerak-geriknya. Bahkan seandainya beliau mengembara hingga ke lubang semut sekalipun, Allah tetap menyertainya. Oleh karenanya betapa pentingnya menyemai serta mengukuhkan keyakinan semacam ini dalam jiwa kita, kemudian mewariskannya kepada generasi di belakang kita. Warisan harta bisa dengan mudah habis berakhir, entah karena dipergunakan, rusak, dicuri, diberikan, dibagi dan seterusnya. Warisan pekerjaan pun sama, bisa saja tamat seiring pergantian zaman. Kita semua pasti mengerti betapa banyak jenis pekerjaan atau usaha yang dulu ada namun kini telah punah atau diambang kepunahan. Seperti usaha wartel ketika itu, ya, atau tukang patri dan penjual minyak tanah. Pekerjaan dan bisnis yang kini mentereng bisa saja diabaikan suatu saat nanti. Namun jika anak-anak kita mewarisi keyakinan dan kokoh dari pendahulunya, maka kehidupan mereka tidak terguncang oleh ketiadaan orang tua, entah karena meninggal atau terpisah jarak dan tempat. PHK atau mutasi pun tidak akan pernah menciutkan nyalinya, sebab mereka masih memiliki Allah yang tidak pernah mati dan selalu hadir. Sampai kapanpun mereka hidup, sejauh manapun mereka berkelana, sesulit apapun persoalan yang membelit, mereka selalu bisa menengadahkan tangan, dan seketika itu pula Allah mendengar doanya. Qul huwallahu ahad, qul huwallahu ahad, Allahu somad. Katakanlah Allah, katakan dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Maka seharusnya lah kita bergantung sepenuhnya hanya kepada Allah. Jika kita telah bergantung hanya kepada Allah, maka kita tidak akan pernah meminta sedikit pun kepada selain Allah. Yang kedua adalah ar-roja. Nusul roja inda wujudi zalal. Ar-roja adalah istilah khusus dalam terminologi agama Islam, yaitu tasawuf Islam yang bermakna pengharapan kepada Allah. Dalam menjalani kehidupan yang sering kali kita dihadapkan dengan semacam masalah, kesusahan, kadang-kadang datang secara tiba-tiba, masalah rumah tangga kadang datang secara tiba-tiba, kesulitan datang tidak terbantahkan, dan yang banyak terjadi adalah kekecewaan timbul karena gagalnya harapan. Memang tidak ada manusia yang ingin hidupnya lebih buruk dari sebelumnya. Setiap manusia ingin hidupnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, hidupnya hari esok lebih baik dari hari ini, dan seterusnya. Hal-hal itu biasanya kita sebut dengan harapan. Membuat list-list harapan itu memang tidak dilarang dalam agama. Bahkan Allah dalam firman-Nya melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 53, hei, katakanlah kepada hamba-hambaku
yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Dari ayat di atas secara tersurat, Allah melarang kita sebagai hambanya untuk berputus asa dari rahmat Allah. Secara tersirat Allah memerintahkan kita untuk selalu berharap kepada Allah dan mendapatkan rahmat Allah. Hal ini juga menjadi puncak dari tingkat akidah seseorang, yaitu jika dalam menjalankan kehidupannya tertanam harapan ar-roja, cinta, al-hub, dan takut al-khawf kepada Allah di dalam dirinya. Yang menjadi masalah adalah banyak juga dari manusia yang ingin menyandarkan harapan-harapan yang sudah di list itu bukan kepada Tuhannya, akan tetapi berharap makhluknya, berharap kepada planning-planningnya, strategi-strateginya, pemikiran-pemikirannya, otak-otaknya, ya, memenuhi pikirannya, berharap makhluknya bisa memenuhi harapan-harapan itu. Secara jelas Allah mengingatkan kita agar menyandarkan harapannya hanya kepada Allah. Allah berfirman, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Sebagai manusia maka sudah sepantasnya kita hanya berharap kepada Allah, karena manusia hanyalah makhluk yang memiliki berbagai kekurangan yang belum tentu bisa membantu serta menyelesaikan masalah kita. Dan perlu kita ketahui bahwa mereka hanya sebatas manusia, mereka hanya sebatas jabatan, mereka hanya sebatas manusia-manusia biasa, ya. Manusia juga sama-sama terlalu rapuh untuk menjadi tempat bergantung, walaupun mereka jabatannya tinggi. Sama, mereka adalah manusia yang mengharap semuanya kepada Allah. Mereka adalah makhluk, mereka adalah ciptaan, mereka adalah bukan Tuhan. Ketika hatimu terlalu berharap pada seseorang, maka Allah timpakan kata kamu berdirinya pengharapan, supaya mengetahui bahwa Allah sangat mencemburui orang yang berharap kepada selain Allah. Allah menghalangi dari perkara tersebut semata agar dia kembali berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang tidak mudah untuk bisa berharap sepenuhnya pada Allah, tetapi kita harus percaya dan yakin bahwa memang Allah lah satu-satunya zat tempat untuk bersandar dan menggantungkan semua harapan, karena Dialah yang paling mengetahui segala kebutuhan makhluknya. Mari kita buat list-list harapan baru di tahun baru. Kita buat kapanpun list-list harapan disertai dengan aksi yang maksimal. Tidak hanya berharap saja, tapi ada aksi maksimal, ada amal soleh yang maksimal, dan berharap hanya kepada Allah. Allah bisa mengabulkannya. Sing-singkan dengan baju, usap keringat, gelar sejadah, dan tadahkan tangan ke atas untuk meminta kepada Allah. Sahabat-sahabatku yang dimuliai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasal kitab Al-Hikam yang pertama ini bukan ditunjukkan ketika seseorang berbuat salah, gagal atau melakukan dosa. Karena ar-roja lebih menyifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah, untuk bertakarub, untuk mendekati Allah. Kalimat wujud di jalan artinya segala wujud akan hancur atau alam ini fana, menunjukkan seseorang yang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Itu semua adalah wujud zalal, wujud yang akan musnah. Sedangkan seorang mukmin yang kuat tauhidnya, ia akan tetap bersandar kepada Allah meskipun ia masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud-wujud fana ini. Jika kita berharap akan rahmatnya, maka kita tidak akan menggantungkan harapan pada amal-amal kita, baik itu besar ataupun kecil. Dan hal yang paling mahal dalam perjalanan menuju Allah atau suluk adalah hati, yaitu apa yang dicari dalam hidup. Yang kita cari hanyalah Allah, bukan banyaknya amal dan membanggakannya. Dunia ini menguji sejauh mana kualitas roja harapan kita kepada Allah Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang masuk surga Allah dengan amalnya. Ditanyakan oleh sahabat Nabi, sekalipun engkau wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sekalipun saya, hanya Allah saja telah memberikan rahmat kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya berhasil pengharapannya.
Akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung pada amalnya, karena hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu Allah. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapannya kepada Allah. Sehingga apabila berkurang pengharapannya kepada Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Pengharapan dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah, sedangkan diri kita hanya sebagai media berlakunya kudrat Allah. Kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi dan menolak tidak ada yang memberi dan menolak melainkan Allah. Pada dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal, sedangkan hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan usaha itu, supaya tetap bersabar, bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, batu, kayu, pohon, kuburan, binatang dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri sendiri, seakan-akan merasa sudah cukup kuat dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat Allah, tanpa taufik hidayah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.